Guys, Korea Selatan lagi-lagi jadi sorotan dunia nih gara-gara aksi dramatis Presiden Yoon Suk Yeol yang ngedrop status darurat militer. Dia nuduh Majelis Nasional sebagai kekuatan anti negara yang bikin kacau tatanan demokrasi. Deklarasi ini langsung bikin publik geram guys. Apalagi pas aturan itu mulai berlaku, kebebasan politik dan media langsung kena rem. Nggak heran kritik dan protes datang dari segala penjuru. Nggak nunggu lama nih guys, Majelis Nasional yang dikuasai oposisi langsung gaspol. Malam itu juga mereka kumpul buat ngebahas pencabutan status darurat ini, meski gedung mereka dijaga ketat militer. Prosesnya dramatis banget guys, dari pasukan militer yang nyaris menerobos gedung sampai sidang pleno yang hasilnya suara bulat buat ngebatalin aturan Yoon. Publik makin panas ngasih dukungan penuh ke parlemen buat melindungi demokrasi. Akhirnya nih ya, setelah 6 jam penuh drama politik, Yoon menyerah dan cabut deklarasi darurat militernya. Tapi nggak cukup sampai di situ guys, warga tetap ramai-ramai menyerukan pemakzulan terhadap Yoon. Peristiwa ini jadi momen bersejarah ngingetin semua pihak tentang pentingnya menjaga demokrasi dari ancaman otoritarianisme. ETLE makin canggih aja nih guys. Jangan sampai STNK kamu kena blokir gara-gara ketangkap kamera tilang elektronik. Sekarang nih guys, sistem tilang elektronik atau ETLE udah diterapin di banyak tempat. Kalau kendaraan kamu kedeteksi melanggar, langsung dia kena tilang dan STNK bisa diblokir. Nggak sedikit yang baru sadar STNK-nya diblokir pas mau perpanjang atau bayar pajak. Jadi kalau nggak mau kaget, coba aja cek kendaraan kamu lewat aplikasi ETLE atau langsung aja klarifikasi ke posko ETLE Gakum supaya blokirannya cepat dibuka. Pelanggaran yang sering kejadian seperti nggak pakai helm denda 250.000, main HP saat nyetir 750.000, atau melanggar batas kecepatan 500.000 sekarang udah langsung diawasi kamera loh. Kalau sampai ketangkap, otomatis kena tilang. Selain bikin dompet meringis, blokir STNK juga bikin ribet pas urus pajak tahunan. Jadi mulai sekarang lebih hati-hati ya di jalan. Aturan ini bukan cuma buat mempersulit guys, tapi buat bikin jalanan lebih aman untuk semua orang. Yuk jangan kasih kesempatan ETLE buat nangkep pelanggaran kamu. Patuhi rambu, pakai helm, dan jauhi HP saat berkendara. Disabilitas kena kasus pelecehan. Begini nih klarifikasinya biar nggak salah paham. Polda NTB akhirnya kasih penjelasan soal kasus Iwas alias AG, pria tunadaksa yang jadi sorotan publik. Ternyata kasus ini bukan pemerkosaan seperti yang ramai diberitakan, melainkan fisik. Iwas ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pasal 6C UU TPKS, bukan pasal Kombes Pol Syarif Hidayat menegaskan penetapan ini nggak asal-asalan guys. Prosesnya panjang mulai dari pengumpulan fakta, pemeriksaan saksi, sampai pendapat ahli. Semuanya memastikan bukti yang ada cukup kuat. Kasus ini bermula dari laporan korban MA pada 7 Oktober 2024. Polisi udah memeriksa 5 saksi dan melibatkan ahli untuk menilai apakah Iwas bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Hasilnya nih guys, unsur tindak pidana terpenuhi. Tapi Polda NTB tetap memperhatikan kondisi Iwas sebagai penyandang disabilitas guys. Oleh karena itu, meskipun sudah ditersangka, Iwas hanya dikenakan tahanan rumah selama 20 hari. Nah, biar nggak salah paham nih guys, yuk bijak menyikapi kasus ini. Polisi memastikan proses hukum dilakukan adil, tapi tetap manusiawi guys. Guys, penceramah kondang sekaligus utusan khusus Presiden, Miftah Maulana kembali jadi sorotan publik setelah videonya menyebut penjual ST dengan kata goblok viral di media sosial. Dalam video tersebut, Miftah yang tengah berceramah di Magelang menegur seorang penjual ST dengan ucapan yang dianggap merendahkan dan disambut tawa para hadirin. Ekspresi penjual ST yang terlihat sedih semakin memicu amarah warganet yang rame-rame mengecap tindakan Miftah sebagai tidak pantas untuk seorang tokoh agama. Tak lama setelahnya, Miftah mengunggah video dirinya memborong dagangan para pedagang kecil sebagai upaya klarifikasi dengan pesan bahwa kekayaan sejati adalah berbagi. Namun, langkah ini justru mendapat lebih banyak kritik dari warganet yang menganggapnya sebagai pencitraan belaka. Banyak netizen membela penjual ST, menyebut perjuangan bapak tersebut mencari nafkah jauh lebih mulia dibandingkan ucapan kasar yang diterimanya. Meski sering menuai kontroversi, Miftah tetap dikenal sebagai penceramah dengan gaya nyentrik dan dekat dengan anak muda. Namun, kritik atas ucapannya kini menjadi pengingat bahwa posisi dan tanggung jawab publik juga menuntut adab yang lebih tinggi. Gedung kedubes India di Kuningan lagi jadi sorotan panas nih guys. Proyek apartemen 18 lantai di atas kantor kedutaan ini bikin warga sekitar geram banget. Kenapa sih memangnya? Mereka ngerasa nggak diajak ngobrol soal izin plus amdalnya disebut nggak beres. Pengacara warga David Tobing bilang prosesnya penuh kejanggalan, mulai dari tanda tangan dokumen yang beda sampai dugaan manipulasi izin PBG. Proyek besar tapi abaikan hak keluarga, ya jelas kita tolak lah. Drama makin intens. PT UN sempat stop pembangunan lewat gugatan warga, tapi Pemprov DKI malah ngajuin banding guys. Sekarang proses hukum masih bergulir. Warga makin solid minta proyek ini dihentikan karena dampaknya langsung ke mereka. Ini soal keadilan, hukum harus ditegakkan, tegas David. Bahkan warga menduga ada lobby-lobby yang bikin izin mulus meski banyak yang nggak setuju. Gimana akhirnya? Semua pihak diminta transparan guys. David bakal gelar press conference buat ungkap semua bukti biar publik bisa menilai sendiri. Perjuangan warga ini nggak cuma soal izin, tapi soal hak mereka yang harus dihormati.
Kasus ini jelas jadi ujian besar buat supremasi hukum di Indonesia. Guys, timnas Indonesia Putri bikin bangga setelah sukses bawa pulang gelar juara Piala AFF Wanita 2024. Di final yang berlangsung Kamis malam 5 Desember, mereka ngalahin Kamboja dengan skor 3-1. Reva Oktaviani cetak 2 gol keren, ditambah aksi Sydney Hooper yang bikin gol penentu. Meski sempat ada gol bunuh diri dari Safira Ika, Indonesia tetap unggul dengan gaya. Kemenangan ini otomatis kasih tiket emas buat Garuda Pertiwi ke ASEAN Women's Championship 2025. Timnas Putri jalanin turnamen ini kayak pro guys. Awalnya main imbang lawan Kamboja di grup, terus menang tipis 1-0 atas Malaysia yang bikin mereka lolos ke semifinal. Di semifinal, Singapura dibantai 3-0 tanpa ampun. Di final, Indonesia balas dendam ke Kamboja dengan performa epik dan keluar sebagai juara. Gimana nggak bangga coba? Mereka nggak kalah sama sekali selama turnamen ini. Sebagai juara, Timnas Putri bakal lanjut ke ASEAN Women's Championship 2025 bareng Kamboja dan Singapura yang lolos dari Piala AFF ini. Mereka bakal ketemu tim-tim kuat kayak Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Australia. Guys, kabar bahagia datang dari mantan pembalap Formula One Rio Haryanto resmi mempersunting Athina Siti Khadijah Papadimitriou, seorang perempuan berdarah Betawi Yunani dalam prosesi adat Betawi yang khidmat di Masjid At-Taqwa Jakarta. Tradisi palang pintu membuka jalan bagi Rio untuk melamar sang pujaan hati. Mas kawin berupa logam mulia dan $2024 menjadi simbol cinta mereka, diserahkan langsung usai akad nikah yang penuh haru. Tokoh besar seperti Sandiaga Uno dan Bibit Waluyo ikut menjadi saksi pernikahan yang sakral ini guys. Setelah akad, Athina duduk di sisi Rio mendengarkan janji sikat taklik yang diucapkan dengan tulus. Acara ditutup dengan doa, nasihat pernikahan, dan ucapan selamat dari para tamu, termasuk Fauzi Bowo dan keluarga Mahathir Muhammad. Athina dan Rio yang bertemu 4 tahun lalu lewat Nur Asia Uno memilih Kamis sebagai hari pernikahan karena dianggap penuh berkah guys. Ketika ditanya soal rencana momongan, mereka hanya berharap insya Allah berapapun asal sehat. Selamat menempuh hidup baru Athina dan Rio. Guys, Riok Ponorogo baru aja menorehkan sejarah besar dengan mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Tarian tradisional asal Ponorogo, Jawa Timur ini gak hanya dengan unsur kebatinan, tapi juga simbol kebersamaan dan kekayaan budaya Indonesia. Dengan pengakuan ini, Riok Ponorogo kini jadi semakin dikenal dunia dan semakin menjadi kebanggaan bangsa. Kementerian Kebudayaan Indonesia pun menyuarakan pentingnya melestarikan budaya ini supaya generasi muda tetap menjaga dan mengenal warisan budaya kita. Fadlizon, Menteri Kebudayaan, menekankan kalau Riok lebih dari sekedar seni pertunjukan, tapi juga bagian dari identitas bangsa yang harus dipertahankan. Pengakuan ini juga membuka peluang besar untuk mempererat kerjasama budaya Indonesia di kancah internasional, terutama di kawasan Amerika Latin guys. Ini adalah kesempatan besar untuk mempromosikan kebanggaan kita, sekaligus menjadikan Riok Ponorogo simbol identitas yang harus terus dilestarikan. Guys, lagi heboh banget nih, Gus Miftah mundur dari jabatan utusan khusus Presiden. Dalam konferensi persnya di Yogyakarta Jumat 6 Desember, Gus Miftah bilang keputusan ini diambil setelah doa dan introspeksi mendalam demi rasa hormat dan tanggung jawab pada Presiden Prabowo serta masyarakat Indonesia. Ini bukan akhir, tapi langkah baru untuk tetap berkontribusi, katanya dengan penuh haru. Tapi kenapa sih dia mundur? Langkah ini muncul setelah 2 video kontroversial yang viral dan menuai hujatan. Pertama, ceramah di Magelang yang dianggap menghina penjual ST, lalu video lawas yang dinilai merendahkan seniman senior Yati Pesek di acara wayang kulit. Kritik makin panas guys, bahkan muncul petisi daring dengan ribuan tanda tangan yang mendesak pencopotan Gus Miftah. Warganet gak berhenti menyerang guys, bikin tekanan makin berat. Bagaimana selanjutnya? Meski diterpa badai kritik, Gus Miftah menegaskan pengabdian ke bangsa nggak hanya soal jabatan. Publik kini menanti langkah berikutnya dari pendakwa yang selalu penuh kontroversi ini. Akankah ini jadi akhir karir publiknya atau justru awal baru untuk kembali bangkit? Guys, kabar gembira nih buat kamu yang hobi traveling. Menteri BUMN Erick Thohir turun langsung ke Bandara Suta buat cek harga tiket pesawat setelah kebijakan Presiden Prabowo. Hasilnya, tiket beneran turun loh. Ini berkat kerja bareng Garuda, Pertamina, dan pengelola bandara. Tapi Erick bilang ini baru langkah awal guys. Evaluasi terus dilakukan sampai Maret 2025 biar hasilnya makin optimal. Masih suka beli tiket dadakan? Erick ngingetin nih, kebiasaan ini bikin tiket mahal. Di negara lain, orang udah biasa booking jauh-jauh hari guys. Nah, pemerintah lagi siapkan roadmap 5 tahun supaya momen liburan kayak Nataru atau Lebaran lebih teratur. Gak cuma buat kenyamanan warga guys, tapi juga buat mendorong pariwisata dan pertumbuhan ekonomi. Tahu dong artinya? Kalau harga tiket makin terjangkau, traveling jadi lebih hemat, pariwisata lokal berkembang, dan ekonomi makin kuat. So, yuk mulai plan liburan dari sekarang supaya hemat di ongkos, aman di hati, dan happy sepanjang jalan.